在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, deru ular Moongazer bergema, dan itu berisi bahasa para dewa kuno. Sebuah celah raksasa muncul dan langsung menuju Xuan Bao yang terhormat. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar Yang Mulia Xuan Bao runtuh. Saat keributan bergema, ekspresi Yang Terhormat Xuan Bao tenang. Dia menunjuk panah 300 kaki dan berkata, "Nirvana Void." Murid-murid Master Flames Park menyusut dan dia menjadi serius. Dia ingat panah ini. Itu adalah salah satu harta karun besar aliansi, Pseudo Nirvana Void Arrow. Rumor mengatakan bahwa asal panah itu tidak diketahui dan telah ada sejak lama, sudah ada sejak sedini alam surgawi. Rumor juga mengatakan bahwa noda darah di atasnya memberinya kekuatan aneh. Ketika dia memutuskan untuk membantai jalannya ke aliansi, dia telah menyiapkan counter untuk semua harta yang dia tahu aliansi miliki. Ketika dia melihat Pseudo Nirvana Void Arrow, dia mencibir. Void Arrow Pseudo Nirvana ini dikabarkan tidak dapat diprediksi, tapi aku bertanya-tanya bagaimana jika dibandingkan dengan binatang bulan ini. Panah 300 kaki bergetar dengan titik jari Xuan Bao yang terhormat. Itu kemudian bergegas maju seperti panah yang ditembakkan dari busur dan langsung menuju ke Moongazer Serpent. Mata Moongazer Serpent mengungkapkan dingin yang tak ada habisnya. Saat melihat panah 300 kaki, ia merasakan bahaya. Ketika melihat panah bahwa ia merasakan bahaya datang ke sana, ia membuka mulutnya dan mengaum. Bintik-bintik cahaya muncul di depannya dan dengan cepat mengembun menjadi jari dewa kuno lainnya. Setelah jari dewa kuno muncul, segera menembak ke arah panah. Moongazer Serpent mengeluarkan raungan marah dan ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Ada ratusan ribu dari mereka dengan berbagai ukuran. Saat mereka muncul, medan perang menjadi lebih kacau. Medan perang ini tidak lagi antara Alhaven dan aliansi, tetapi aliansi melawan ular Moongazer. Ketika Moongazer Serpents yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, ekspresi para pembudidaya aliansi berubah sangat. Mereka dengan cepat mundur, tetapi kecepatan mereka bukan tandingan ular Moongazer. Ular Moongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai mandi darah. Selama pertempuran kacau, beberapa pembudidaya Alhaven terpengaruh. Adapun Wang Lin, Moongazer Serpent 30.000 kaki dibebankan padanya. Ekspresinya suram karena dia cepat-cepat menghindarinya dan tidak repot-repot terjerat dengan itu. Wang Lin tahu bahwa satu-satunya alasan untuk ular Moongazer yang lebih kecil ini muncul adalah untuk menyingkat jari dewa kuno yang paling kuat. Pada saat ini, panah menerjang dan bertabrakan dengan jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Moongazer. Suara gemuruh menggema di seluruh wilayah utara aliansi. Aura kuno datang dari noda darah merah gelap yang menutupi panah dan langsung menembus jari dewa kuno, lalu menerjang langsung ke arah Moongazer Serpent. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin terbuka lebar karena kaget. Untuk pertama kalinya, ular Moongazer berhenti dan kemudian meraung sekali lagi. Pada saat ini, semua ular Moongazer yang lebih kecil, termasuk yang mengikuti Wang Lin, berbalik dan mulai mengaum. Ini bukan raungan salah satu ular Moongazer tetapi raungan ratusan ribu ular Moongazer di bawah panggilan ibu mereka. Jari dewa kuno muncul satu persatu sampai daerah itu dipenuhi jari dewa kuno. Semua pori-pori Wang Lin terbuka dan ekstasi memenuhi matanya saat ia menyerap aura ini seperti orang gila. Dia jelas bisa merasakan kekuatan tubuh dewa kuno meningkat dengan pesat. Bintang keempat ilusi yang tersembunyi di antara alisnya menjadi lebih jasmani pada saat ini. Semua ini membuat Wang Lin gembira. Aura dewa kuno, saya tidak berpikir bahwa aura dewa kuno akan terbentuk di sini. Meskipun tidak banyak, itu memang ada. Jari-jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di daerah itu, dan dalam sekejap mata, jari dewa kuno yang nyaris jasmani muncul di depan mata para pembudidaya di sekitarnya. Retakan aneh di jari itu sangat jelas. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi Yang Mulia Xuan Nao berubah, ekspresinya menjadi agak suram.
Ular Moongazer ini sedikit berbeda dari apa yang dikatakan catatan kuno. Namun, saya memiliki pseudo Nirvana Void Arrow, jadi tidak peduli seberapa kuat ular Moongazer, tidak dapat menghindari panah ini. Xuan Bao yang terhormat sangat percaya diri dengan kekuatan pseudo Nirvana Void Arrow. Meskipun pseudo Nirvana Void Arrow-ku hanya berada di peringkat 9, jika aku bisa menangkap Moongazer Serpent ini dan memperbaikinya, itu akan menjadi harta karun pseudo Nirvana Void yang lain. Dengan menggabungkan keduanya, bersama dengan puluhan ribu tahun persiapan yang saya buat, saya 80% percaya diri dalam menciptakan harta karun pseudo Nirvana Void peringkat 8. Dengan cara ini, posisi saya di kelompok yang lebih tua akan meningkat dan saya akan memiliki beberapa cara untuk bersaing dengan Zhong Xuanzi. Pseudo Nirvana Void Arrow maju terus sampai bertabrakan dengan jari dewa kuno yang baru saja direformasi. Raungan Moongazer berubah menjadi tumbukan dan tubuhnya yang besar terisi ke depan setelah jari dewa kuno. Namun, saat panah itu bertabrakan dengan jari dewa kuno, perubahan yang mengejutkan terjadi di wilayah utara aliansi. Jari dewa kuno tiba-tiba runtuh lagi, gemuruh bergema, dan semua pembudidaya di sekitarnya, termasuk Wang Lin, merasakan darah di tubuh mereka melonjak dan langsung batuk. Jika Wang Lin seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang orang lain. Tubuh mereka langsung runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka terguncang sampai mati. Bahkan ekspresi dari Dewa Darah dan kawan-kawan sangat berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada pembudidaya yang dekat dengan Moongazer Serpent lagi. Hanya 4 penjaga langit emas yang masih menempel pada Moongazer Serpent. Mereka bekerja sama dengan 9 kupu-kupu hitam untuk terus menciptakan badai. Seketika jari dewa kuno runtuh, lebih dari setengah ular Moongazer yang lebih kecil runtuh. Semburan darah biru terciprat, membuatnya seolah-olah ruang itu sendiri berwarna biru. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat keruntuhan Moongazer Serpent. Meskipun mereka hanya ular Moongazer kecil, jumlahnya mengguncang pikirannya. Moongazer Serpent adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh dewa kuno, dan ketangguhannya tak terbayangkan. Bahkan Moongazer Serpent kecil bukanlah makhluk yang bisa dipecah oleh seorang kultivator, tapi apa yang terjadi barusan membalikkan semua itu. Apa tingkat harta karun pseudo Nirvana Void Arrow ini? Wang Lin menyeka darah di mulutnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Pikirannya benar-benar kosong. Seiring dengan ular Moongazer kecil dan jari dewa kuno, pseudo Nirvana Void Arrow Xuan Bao yang terhormat juga runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada panah saat menghadapi dampak yang tak terbayangkan dari jari dewa kuno, dan itu pecah inci demi inci. Mata Xuan Bao yang terhormat bersinar terang. Meskipun segalanya berubah sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, secara keseluruhan, itu tidak terlalu di luar harapannya. Ular Moongazer ini milik orang tua ini. Xuan Bao yang terhormat tertawa dan bergerak maju. Sebuah bayangan muncul dari panah Void Pseudo Nirvana yang hancur. Bayangan ini juga merupakan panah. Panah ini hanya 3 inci panjangnya, tetapi terlihat persis sama dengan panah 300 kaki. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa darah itu bukan merah tua tetapi merah cerah. Ini adalah pseudo Nirvana Void Arrow sejati. Panah diisi dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam dan sekejap, itu menembus di antara mata Moongazer Serpent. Begitu menembus Moongazer Serpent, panah melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan gemuruh yang dihasilkan menyebabkan bintang-bintang bergetar. Untuk pertama kalinya, tubuh besar Moongazer Serpent bergetar dan mundur. Sebuah pusaran hitam muncul di antara mata Moongazer Serpent dan pingsan dengan keras. Air mancur darah biru menyembur keluar. Panah berputar di dalam pusaran hitam dan mengisi lebih dalam. Setiap kali diisi, akan ada keruntuhan. Teriakan sengsara Moongazer bergema di bintang-bintang. Tangisan sedih ini membuat Wang Lin gemetar seolah ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia mundur lebih cepat sambil melihat Moongazer Serpent. Ini adalah pertama kalinya Moongazer Serpent terluka parah. Suara teriakannya bergema ketika serpihan Moongazer yang lebih kecil semua mulai runtuh. Semua ular Moongazer yang lebih kecil di daerah itu mati. Mata Moongazer Serpent berwarna merah darah. Itu benar-benar marah.
Kemarahan kali ini jauh lebih kuat daripada apapun yang dirasakannya dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ini terutama berlaku untuk panah yang sekarang mengancam kelangsungan hidupnya. Seruan sedih Moongazer Serpent mencapai puncaknya dan 7 bintang redup tiba-tiba muncul di depannya. Saat bintang-bintang berputar, salah satu dari mereka tiba-tiba meledak di bawah gemuruh ular Moongazer. Bintang yang hancur dari dewa kuno. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat ini. Saat bintang itu runtuh, kekuatan yang sangat kuat muncul dari Moongazer Serpent. Kekuatan ini begitu kuat sehingga pusaran antara mata Moongazer Serpent terkoyak. Panah itu juga dipaksa keluar dari tubuh Moongazer Serpent. Adegan ini menyebabkan ekspresi yang terhormat Xuan Bao yang mendekati berubah. Mustahil, menurut catatan kuno, ular Moongazer biasa tidak mungkin selamat dari harta karun Pseudo Nirvana Void. Meskipun Moongazer ular ini besar dan ganas, ia harusnya terluka serius. Master Flamespark mencibir ketika dia melihat semua ini. Senior mengatakan bahwa tujuan mengirim Moongazer Serpent ini ke aliansi adalah untuk membuatnya marah. Semakin marah itu, semakin banyak kerusakan yang bisa dilakukan binatang buas ini. Kemarahan ular Moongazer mencapai puncaknya, dan meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk mendorong panah keluar. Karena rasa sakit yang hebat, ia hampir kehilangan akal. Matanya merah, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, membunuh, membunuh. Saat raungan Moongazer ular bergema, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya jatuh. Kemudian tentakel semua berkumpul di hadapan ular Moongazer. Mereka berpotongan bersama dan membentuk lengan besar. Lengan ini panjangnya 100.000 kaki dan membentuk kepalan tangan. Dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa kuno. Kemarahan ular Moongazer seperti jari dewa kuno. Namun, ketika kemarahan Moongazer ular mencapai batasnya, itu akan seperti lengan dewa kuno. Saat lengan dewa kuno muncul, itu tanpa ampun maju ke depan. Targetnya adalah panah Void Pseudo Nirvana. Pukulan ini membuat Wang Lin merasakan ilusi. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali tak terhitung tahun ke zaman kuno ketika para dewa kuno membalikkan surga. Dia melihat dewa kuno melambaikan tangannya dan meraung. Planet ini runtuh, ruang angkasa runtuh, dan semua musuhnya hancur. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Moongazer seperti ini. Pukulan itu terbang dan mendarat di panah. Panah bergetar dan segera runtuh. Bahkan harta Void Pseudo Nirvana harus hancur di bawah pukulan dewa kuno. Xuan Bao yang terhormat batuk darah dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, tepat pada saat ini, energi yang sangat dingin memenuhi bintang-bintang. Pada saat yang sama, sambaran petir merah tiba-tiba mendekat. Baut kilat merah ini terlalu cepat dan waktunya sangat bagus. Tepat pada saat itu, pikiran terhormat Xuan Bao bergetar karena hartanya dihancurkan. Baut petir merah berisi dingin yang ekstrim, dan itu memancarkan kekuatan kuat Ji. Itu melaju ke depan saat yang terhormat Xuan Bao mundur. Xuan Bao yang terhormat tidak punya waktu untuk menghindar, jadi kilat merah menerjang tubuhnya. Ekspresinya sangat berubah, dia batuk seteguk darah, dan matanya menjadi tidak fokus untuk sesaat. Pada saat ini, King Sui keluar dengan mengenakan pakaian putih. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia muncul, ada kilatan merah dari mata kanannya dan beberapa baut petir merah melesat ke arah Xuan Bao yang terhormat. Jire alam, ledakan datang dari tubuh Xuan Bao yang terhormat dan kemudian sejumlah besar darah menyembur keluar dari punggungnya. Dia dengan cepat mundur, tapi kilat merah mengejarnya. Saat King Sui muncul, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Dalam sekejap, angin hitam muncul dan membentuk 7 naga hitam. Mereka mengeluarkan raungan dan memuntahkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan saat mereka bergegas menuju Xuan Bao yang terhormat. Xuan Bao, apakah Anda masih mengenali tuan ini? King Sui sudah lama tiba di medan perang. Tidak ada seorang pun di samping yang terhormat Xuan Bao yang cukup layak untuk membuatnya bergerak. King Sui, kamu belum mati. Xuan Bao yang terhormat dengan cepat mundur, tetapi retretnya diblokir oleh 7 naga hitam. Di bawah hembusan udara dingin, yang terhormat Xuan Bao mengepalkan giginya sambil membentuk segel dan menunjuk ke depan.
9 kupu-kupu hitam di sekitar Moongazer Serpent menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka di sebelah Estemet Xuan Bao. 9 kupu-kupu, kembali ke satu. 9 kupu-kupu mengepakkan sayap mereka sekaligus dan bersinar hitam. Dalam hampir sekejap, mereka menyatu menjadi satu. Ketika 9 sinar cahaya hitam menyatu, perubahan yang tak terbayangkan terjadi. Ketika 9 kupu-kupu menyatu menjadi satu, itu mengeluarkan cahaya 4 warna. Saat sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh dan membentuk pusaran 4 warna di sekitar Xuan Bao yang terhormat. Segera diblokir 7 naga hitam di luar. Jika itu adalah harta ajaib yang dibuat oleh kakak senior Anda, yang terhormat Tian Bao, saya, King Sui, akan sedikit khawatir. Namun, Anda tidak memenuhi syarat. Saat suara dingin King Sui bergema, kedua tangannya membentuk segel. Ketika 7 naga hitam meraung, ratusan ribu, hampir 1 juta, hujan muncul. Tetesan hujan ini penuh sesak, dan mereka meledak menuju Yang Mulia Xuan Bao, yang dikelilingi oleh bubuk dari kupu-kupu 4 warna. Suara letusan bergema dan Yang Mulia Xuan Bao mengungkapkan senyum pahit. Identitasnya adalah misteri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa disembunyikannya dari King Sui. Dia adalah seorang celestial dari alam celestial Rain. Dia juga saudara junior dari Tian Bao yang terhormat, yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan desak aku terlalu jauh. Alam surgawi tidak ada lagi, ini adalah sistem bintang aliansi. Xuan Bao yang terhormat berteriak ketika lengannya terbuka. Asal-usul celestial yang telah dia simpan selama bertahun-tahun tak terhitung tiba-tiba dibuka. Energi spiritual surgawi tak berujung memenuhi daerah itu. Itu membuat daerah sekitarnya merasa seperti itu adalah alam surgawi. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke kupu-kupu 4 warna. Kupu-kupu itu tiba-tiba bergetar dan salah satu sayapnya jatuh seperti daun bunga. Dalam sekejap, sayap berubah menjadi 4 warna berbeda dan membentuk 4 pusaran. Hukum Nirvana Void. Sebagai Estemet Xuan Bao berbicara, 4 pusaran yang dibentuk oleh sayap tiba-tiba meledak dan bertenton bubuk 4 warna menyebar. King Sui Call the Wind dan Summon the Rain terkena bubuk itu dan segera menghilang. Tidak ada jejak mantra yang tersisa. Semua itu lenyap. Xuan Bao yang terhormat menunjuk ke depan tanpa ragu-ragu dan sayap lainnya pada kupu-kupu 4 warna jatuh. Saat kupu-kupu menghilang, sayap melayang dan perubahan lain terjadi. Semua mantra yang hilang, termasuk King Sui Call the Wind dan Summon the Rain, muncul kembali. Namun, kali ini mereka menjadi mantra Xuan Bao yang terhormat. Saat dia meraung, tangannya terentang dan segera mendorong Call the Wind dan Summon the Rain kembali. Satu bagian digunakan untuk menghentikan Moongazer Serpent dan yang lainnya adalah untuk menyerang King Sui. Menggunakan momen ini, yang terhormat Xuan Bao dengan cepat mundur. Namun, kilat merah mengejarnya, membuatnya sakit kepala. Jika Pseudo Nirvana Void Arrow masih ada di sana, dia bisa saja melawan King Sui tanpa rasa takut. Memikirkan Pseudo Nirvana Void Arrow-nya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak menyangka ular Moongazer ini begitu kuat, itu terlalu berbeda dari yang ada di catatan kuno. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Tidak hanya dia tidak berhasil, dia juga kehilangan satu-satunya harta karun Pseudo Nirvana Void-nya. Dia bisa membayangkan bagaimana statusnya dalam kelompok yang lebih tua akan sangat jatuh sebagai hasilnya. Dan sekarang dia telah bertemu iblis King Sui sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana King Sui tidak mati, karena dia sendiri bisa bertahan sampai sekarang, maka King Sui ini pasti punya beberapa metode juga. Pada saat krisis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah melarikan diri dengan cepat. Ketika Wang Lin melihat adegan ini, pikirannya bergetar dan jantungnya mulai berdetak cepat. Semua suara dikeluarkan dari telinganya kecuali detak jantungnya. Otaknya telah menghafal segel tangan yang digunakan Xuan Bao terhormat, dia dengan kuat mengingatnya. Jadi orang ini adalah saudara laki-laki junior Tian Bao yang terhormat, dan kupu-kupu 4 warna diciptakan olehnya, tetapi tidak sekuat yang diciptakan oleh Yang Mulia Tian Bao. Jika saya bisa mencari tahu segelnya, jantung Wang Lin berdetak lebih cepat dan matanya tetap tidak berkedip.
The Cold the Wind dan Summon the Rain yang didorong kembali tidak menghentikan King Sui sama sekali. Matanya dingin ketika tangan kanannya mencapai kekosongan dan bintik kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Kemudian mereka menyebar ke depan. Arsenal ajaib. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Arsenal sihir King Sui muncul sekali. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan aura yang kuat, dan dalam sekejap, ada ribuan tentara sebelum King Sui. Dengan ujung jari King Sui, bayang-bayang semuanya menuju ke Cold the Wind dan Summon the Rain. Murid-murid Xuan Bao yang terhormat menyusut dan hatinya terasa pahit. Beberapa bayangan itu adalah teman lamanya. Dia menghela nafas ketika kilasan keganasan muncul di matanya dan dia berteriak, "King Sui, aku akan membiarkanmu melihat apa yang orang tua ini pelajari tentang kekuatan harta sihir." Semua harta di dunia memiliki perak sumber energi asal. Orang tua ini telah mempelajari energi asal sumber ini selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sekilas jalan setapak. Lengan Xuan Bao yang terhormat terbuka lebar dan masing-masing tangan membentuk segel yang berbeda. Riak tak terlihat segera menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, riak menutupi puluhan ribu kilometer. Harta karun di sekitar para penggarap yang masih hidup semuanya bergerak sendiri dan ekspresi itu berubah. Harta itu bahkan memutuskan hubungan mereka dengan tuan mereka sendiri. Adegan ini menyebabkan semua orang menjadi tercengang. Ada juga harta tak terhitung dari para pembudidaya yang telah mati. Semua harta ini mulai berkumpul menuju Xuan Bao yang terhormat. Seolah-olah Yang Mulia Xuan Bao adalah pemilik semua harta sihir dan semua harta sihir harus menanggapi panggilannya. Namun, apa yang benar-benar membuat pikiran para pembudidaya dan Wang Lin gemetar adalah tas-tas mereka yang dipegang. Tas memegang juga dianggap harta. Pada saat ini, tas semua orang memegang keluar. Selama proses ini, tas dibuka sendiri dan harta di dalamnya terbang keluar. Tas Wang Lin adalah sama. Ekspresinya berubah ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih tasnya. Namun, pada saat ini, ada kekuatan misterius di sekitar tasnya, dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan panas yang membakar memasuki tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan, jiwa asalnya akan segera dihancurkan. Banyak pembudidaya di sekitarnya juga mengambil tas mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka semua dengan getir pergi dan menonton tas mereka yang memegang lalat. Benda-benda di dalam tas pegang Wang Lin terlalu berharga, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat krisis, dia membuka mata ketiga tanpa ragu-ragu dan lampu merah mendarat di tasnya. Sepotong sumber asli keluar dan mengusir kekuatan aneh di tasnya. Wajah Wang Lin menjadi pucat saat dia menghela napas lega dan dia memegang erat-erat tasnya. Harta yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Xuan Bao yang terhormat dan kemudian runtuh. Setiap kali harta karun runtuh, sepotong gas putih akan terbang keluar darinya. Dalam sekejap, gas putih yang kaya mengelilingi yang terhormat Xuan Bao. Saat King Sui's Magic Arsenal ditutup, yang terhormat Xuan Bao membuka tangannya dan berteriak, "Kekuatan sihir Nirvana Void." Saat dia mengucapkan keempat kata itu, gas putih di sekitarnya menyerangnya seperti orang gila dan bertabrakan dengan arsenal sihir King Sui. Guncangan hebat bergema di bintang-bintang, menyebabkan keruntuhan memburuk. Vortex awalnya 5.000 km tiba-tiba merobek bahkan lebih. Banyak pembudidaya tidak bisa mengelak cukup cepat dan menghilang ke dalam kekosongan. Begitu seseorang tertangkap di pusaran yang terbentuk oleh runtuhnya ruang, akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Tidak ada yang berani masuk dengan santai. Pada saat ini, ruang bergetar hebat, tetapi itu tidak berpengaruh pada ular Moongazar. Matanya merah dan membenci Xuan Nao terhormat pada tulang karena melukainya dan membunuh yang tak terhitung dari ular Moongazar yang lebih kecil. Lengan dewa kuno yang dibebankan keluar berhenti sejenak ketika King Sui muncul. Namun, mata Moongazar serpen memerah, dan saat yang terhormat Xuan Bao menggunakan mantranya, lengannya bergerak maju. Pada saat yang sama, tawa bergema di bintang-bintang. Itu Master Flamespark yang telah menyingkirkan Wu Do-chan. Tangannya membentuk segel dan lusinan fragmen langit terbang keluar. Mereka menutupi area yang luasnya ribuan kilometer dengan pusaran. Energi spiritual surgawi yang kaya menyebar, menyebabkan pusaran itu diisi dengan kekuatan seperti yang dibebankan pada Yang Mulia Xuan Bao.
Dewa Langit King Sui, biarkan orang tua ini membantumu. Mata Wudochan berbinar dan dia mengikuti setelahnya. Dia akan membantu Xuan Bao yang terhormat melewati krisis hidup dan mati ini. Kulit kepala Xuan Bao yang terhormat mati rasa. Pertempuran ini bisa menjadi pertempuran paling berbahaya dalam hidupnya, selain dari saat alam surgawi runtuh. Di depannya adalah King Sui, di belakangnya adalah ular Moongazar, dan di atasnya adalah Master Flamespark. Tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali. Menghadapi saat krisis ini, asal-usul langit Xuan Bao yang kuat yang terhormat melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa melewati ini, aku masih bisa hidup. Saat energi asal surgawi mengelilinginya, lengan Dewa Kuno Moongazar Serpent tiba. Ada ledakan dan lapisan penghalang asal surga semuanya hancur. Tepat pada saat ini, King Sui tiba, membawa beberapa baut kilat merah. Ada serangkaian keributan dan Yang Mulia Xuan Bao segera batuk darah. Ketika fragmen langit Master Flamespark tiba, tubuh Xuan Bao yang terhormat runtuh. Jiwa asalnya terbang keluar dan berada di ambang kehancuran, tetapi ada jubah emas di sekitarnya yang terus-menerus mengimbangi dampaknya sampai akhirnya hancur. Pergolakan ini menyebabkan ruang yang robek menyebar lebih luas. Lebih dari 10.000 km ruang kini menjadi area kehancuran. Banyak pembudidaya ditangkap di dalam. Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia terus-menerus mengubah posisi. Namun, matanya terkunci pada Moongazar Serpent, menunggu kesempatan. Pada saat ini, Lotus sedang melingkari wanita dalam gaun biru dan dia baik-baik saja. Mayat emas di sampingnya juga baik-baik saja, dan itu memiliki ekspresi dingin. Melihat semua yang ada di depannya, dia menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan tatapan yang rumit melintas di matanya saat dia bergumam, "Aku tidak tahu apakah akan mengenali aku ketika kita bertemu di waktu berikutnya." Teratai telah menyerap semua aura kematian selama pertempuran ini. Sekarang aura kematian menyebar, membuatnya terlihat seperti lotus yang diselimuti kabut. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, menunjuk mayat emas di depannya, dan dengan lembut berkata, "Lepaskan segel." Saat kedua kata itu keluar, mereka tampaknya berubah menjadi jasmani dan berubah menjadi dua segel aneh yang mendarat di mayat emas. Mayat emas bergetar dan 5 jimat di kepalanya berhenti berputar. Mata mayat emas bersinar dan raungan naga keluar dari mulutnya. Tubuhnya secara tak terduga mengembang dan dalam sekejap berubah menjadi naga. Ini adalah naga asli, itu bukan ilusi, itu memiliki darah dan daging. Sisik naga itu bersinar terang, dan dalam sekejap, naga itu keluar dengan raungan. Wanita berpakaian biru itu menghela nafas dan memandang Wang Lin dari kejauhan. Kemudian tubuhnya perlahan memudar sampai dia menghilang. Naga emas bergegas keluar dengan raungan dan langsung menuju ke medan perang. Di atas kepalanya, 5 jimat kuning melayang di sana sambil mengirimkan penindasan. Saat itu tiba, naga emas bersinar dan suara kuno bergema di seluruh dunia. Salah satu dari 5 jimat kuning segera mengeluarkan api, dan dalam sekejap mata, naga itu dikelilingi oleh lautan api. Api ini beracun. Kekuatan racun ini tidak terbayangkan. Ketika ditutup, ia melilit jiwa asal Xuan Bao yang terhormat dan hampir menghilang. Namun, tepat pada saat ini, suara berderak datang dari kayu raksasa yang tidak berubah dan celah raksasa terbuka. Dalam sekejap lampu hijau, seseorang berjalan keluar. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat bagus. Saat dia melangkah keluar, dia tersenyum dan langsung mendekat pada naga emas. Lalu tangannya membentuk segel dan menunjuk ke sana. Sebuah kayu raksasa ilusi tiba-tiba muncul di sekitarnya dan menabrak. Orang tua ini adalah penatua ke-9 dari keluarga kuno Alheaven. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Naga emas tersumbat oleh kayu raksasa ilusi, tetapi matanya mulai bersinar. Itu membuka mulutnya dan tanah hitam keluar. Bumi hitam ini dipenuhi dengan aura kematian yang sangat kuat. Bumi terkubur. Tangan kanan pria tua berjubah hijau itu, Yi Muzi, berubah menjadi telapak tangan dan mengenai kehampaan. Gemuruh-gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema, menciptakan badai. Dia melangkah maju saat dia melambaikan tangannya dan potongan kayu yang menjulang muncul di belakangnya.
Potongan-potongan kayu ini padat dan segera membentuk penghalang padat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sambil tersenyum, Yi Muzi melambaikan tangan kanannya. Potongan kayu raksasa di belakangnya terbang keluar, menyebabkan naga emas terus mundur. Pada saat ini, Wu Dochan mendekat untuk membantu, tetapi King Sui mengeluarkan dengusan dingin dan sambaran petir merah. Master Flame Spark memanfaatkan kesempatan ini. Tangannya bergerak dan pusaran yang dibentuk oleh fragmen langit menjadi beberapa kali lebih besar. Selain itu, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh Moongazer Serpent juga tiba. Namun, ular Moongazer telah kehilangan rasionalitasnya. Tidak hanya membenci Xuan Bao yang terhormat, itu juga melibatkan semua orang. Pada saat lengan dewa kuno tiba, ular Moongazer membuka mulutnya dan menarik napas. Dia menghirup sangat keras sehingga bahkan tubuhnya mulai bergetar. Lengan dewa kuno menyapu semuanya sebelum itu dan langsung meraih naga emas. Memegang naga emas, lengan dewa kuno dengan cepat mundur dan melemparkannya ke mulut Moongazer Serpent. Dari sudut pandang Moongazer Serpent, membunuh pembudidaya ini yang melukai itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Itu akan perlahan-lahan menyerap kekuatan hidup pembudidaya ini dan mencernanya. Setelah melahap naga emas, ular Moongazer tidak lagi memiliki kejelasan seperti sebelumnya. Alih-alih bergerak maju, itu menuju ke pusaran yang dibentuk oleh ruang yang runtuh. Memasuki pusaran berarti memasuki kehampaan di bawah ruang yang runtuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan mata King Sui menyala. Dia bertekad untuk mendapatkan jiwa asal Xuan Bao yang terhormat untuk mempelajari pergolakan yang terjadi di alam surgawi. Setelah melihat naga emas dan Xuan Bao yang terhormat sedang dimangsa oleh ular Moongazer, ia menggunakan kekuatan hisap dari ular Moongazer tanpa ragu-ragu dan menyerbu ke mulut besarnya. King Sui bukan satu-satunya. Wu Dochang adalah seseorang dari Istana Xuan dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Xuan Bao. Dia mengepalkan giginya dan juga masuk ke mulut Moongazer Serpent. Mata Wang Lin menyala. Dia telah menunggu kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, guntur keluar dari tubuhnya dan, meminjam kecepatan guntur, ia menyerang Moongazer Serpent. Tuan Flame Spark ragu-ragu sebentar, sementara mata Pak Tua Yi Muzi berbinar. Dia tampaknya memiliki sesuatu dalam pikiran ketika dia memasuki mulut Moongazer Serpent. Pada saat ini, tubuh raksasa Moongazer Serpent sebagian besar memasuki celah dan mulutnya sudah tertutup. Itu hampir menghilang dari ruang ini. Wang Lin mendekat pada Moongazer Serpent dan mendarat di tubuhnya yang besar. Dia menginjak kakinya dan akan memasuki ular Moongazer. Master Flame Spark secara alami melihat Wang Lin. Dia menghela nafas dan tidak lagi membuang waktu. Dia meraih kehampaan dan sebuah fragmen langit seukuran kepalan tangan muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Anda telah membuat kontribusi yang luar biasa. Item ini akan membuat Anda tetap aman. Dengan ini, saya juga dapat menemukan lokasi Anda dan menyelamatkan Anda dan King Sui. Dia menyerah masuk. Bagaimanapun, dia masih harus memimpin perang antara Alhaven dan Aliansi. Adapun mengapa Wang Lin pergi untuk memasuki Moongazer Serpent, Master Flame Spark tidak mengerti. Dia hanya bisa membayangkan Wang Lin ingin menyelamatkan King Sui. Mungkin anak ini punya pikiran lain. Ketika Wang Lin menangkap fragmen langit yang menyusut, dia segera merasakan aura binatang guntur. Selain dari jiwa utama yang kuat yang disegel di dalam, ada juga binatang guntur. Terima kasih, senior. Tepat ketika Wang Lin berbicara, tubuhnya menghilang dan dia memasuki ular Moongazer. Pada saat ini, Moongazer Serpent sepenuhnya tenggelam ke pusaran. Namun, tubuhnya terlalu besar, jadi itu memperluas pusaran banyak dan menyebabkan keruntuhan yang lebih luas. Ketika ruang runtuh dalam gemuruh, Master Flame Spark menghela napas dan berbalik untuk mencari pembudidaya Alhaven yang tersebar.